Uh, saya harap boleh dengar ya malam ini. Haleluya. Malam ini kita akan mari kita berikan sedikit waktu ya untuk yang lain untuk mengikuti kita. Haleluya. Can check the sound for me. Dan malam ini kita akan ada sedikit ya lain pada malam ini karena partner saya, partner yang satu-satunya saya itu malam ini dia ada Pastor Carlo ya. Dia ministry di gereja lain, di tempat lain. Jadi dia sekarang dia berada di Seremban. Ya, pagi tadi mereka di semalam ya kemarin mereka di Johor dan hari ini mereka ke Seremban. Jadi malam ini saya akan kongsikan firman Tuhan. Saya sekadar mengongsikan apa yang saya juga telah pelajari ya. Bukan mau berpreaching ya, berkhotbah, tapi sekadar sharing saja dengan kita pada malam ini. Dan sebelum kita memasuki firman Tuhan pada malam ini, ya mari kita siapkan hati untuk mengambil uang persembahan kita, offering ya, persepuluhan kita, dan mari kita memberi kepada Tuhan. Dan kepada sesiapa yang ingin memberi secara online, saya dorong ya. Kita bank account kita ada di flyer, ada di deskripsi live streaming kita, service kita sekarang ya. Boleh didapatkan di situ dan ya memang pada hari ini memang kita tidak ada alasan untuk tidak memberi kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa untuk pemberian kita pada malam ini. Haleluya. Bapa di sorga, kami berterima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpul kami sekali lagi ya Bapa di dalam di tempat ini ya Bapa, dimanapun kami berada pada malam ini Bapa. Kami berdoa agar Engkau akan memberkati pemberian kami ya Tuhan. Haleluya, offering kami ya Bapa kepada kerajaan-Mu ya Tuhan, kepada kerja-kerja-Mu ya Bapa, atas berkat-Mu ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ingin memberi kembali kepadamu ya Bapa. Haleluya, Engkau berkatilah pemberian kami ya Bapa. Engkau terimalah pemberian kami ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan mengambil waktu ya saudara-saudari untuk memberi pada malam ini. Haleluya. The sound okay. Dan saudara-saudari pada malam ini saya ingin mengongsikan ya. Pada malam kita akan simple saja. Kita akan terus memasuki firman Tuhan pada malam ini. Ya. Uh, Topik saya pada malam ini yaitu anugerah pengampunan. Dan sepanjang sepanjang masa saya menyiapkan sharing malam ini, uh, ya honestly ya, secara honestly memang saya itu sudah blank, tiada topik apa yang saya ya di saat bapak saya Pastor Carlo menyuruh saya untuk berkongsi ya untuk hari ini. Memang dalam minggu ini memang saya blank, saya memang tidak tahu mau kongsikan tentang apa. Tetapi sepanjang minggu ini memang perkataan surrender ya, menyerah, perkataan itu ada dalam kepala saya. Jadi saat saya bertanya kepada sekeliling saya ya, keluarga, kawan, Selin ya, sister in law saya, dia mengatakan apa kata kalau saya berkongsi tentang pengampunan, forgiveness. Dan kalau kita mau bersharing di ya sharing kepada semua itu kita harus berhati-hati karena bukan setiap orang boleh dapat mengambil ya sharing itu atau khotbah itu dengan penuh hati, dengan hati yang terbuka. Kadang-kadang kalau pastor itu gembala itu telah mengongsikan firman Tuhan, kadangkala umat-umat gereja mereka akan tersinggung, ya. Mereka akan terasa terhina dengan khotbah-khotbah itu. Jadi di dalam hidup kita itu ya saudara-saudari, terdapat ya area-area dalam hidup kita itu yang sudah disakiti karena kita tidak belajar bagaimana untuk memaafkan atau mengampunkan ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau kita memahami konsep anugerah pengampunan ini ya. Jadi pada malam ini saya mengongsikan poin yang pertama ya,
Pengampunan adalah disiplin spiritual utama dari setiap pengikut Kristus. Ya, kita tidak boleh menjadi seorang Kristen kalau kita itu tidak boleh memaafkan. Ya, karena memaafkan itu, pengampunan itu adalah satu dasar atau satu asas untuk kita mengikuti Tuhan. Ya, kalau sekarang saya ingin membina sebuah rumah, tentunya kontraktor itu akan memberitahu saya perlukan satu dasar atau satu asas yang kukuh. Karena tanpa dasar atau asas yang kukuh, saya tidak boleh membina rumah itu, ya. Dan kalau kita pikirkan kembali ya, orang-orang yang berbahasa roh ataupun uh, bernubuat ya, ataupun mereka yang selalu berposting di dalam Instagram ya, posting ayat-ayat Alkitab ataupun membaca Alkitab melalui app-nya YouVersion-nya, itu app-nya yang sangat populer. Jadi mereka itu tidak memiliki dasar yang kukuh karena mereka tidak tahu bagaimana untuk memaafkan. Dan di situ kita boleh lihat ada retakan di dalam dasar itu. Ada retakan di dalam asas hidup kita ya, saudara-saudari. Dan saya tahu dari beberapa kita memang tidak akan bersetuju lah ya, saya paham. Karena kamu akan berpikir atau kamu akan mengatakan kepada saya, Sister Shikana, kan kamu tidak boleh beranggapan begitu karena kamu tidak tahu apa yang telah terjadi dalam hidup saya, apa yang mereka telah lakukan kepada saya. Tetapi saudara-saudari, saya ingin bertanya kepada kita ya, apakah kita tahu apa yang kita telah lakukan kepada Tuhan? Ya, walaupun kita tidak tahu apa yang kita telah lakukan terhadap Tuhan, tetapi Tuhan tetap memaafkan kita di saat Dia disalibkan pada 2000 tahun yang lalu. Jadi saya mau kita pikirkan ini ya, saudara-saudari. Jika kita tidak boleh memaafkan seseorang itu, kita harus pikirkan bagaimana Tuhan boleh memaafkan kita. Dan saya tahu ya, termasuk diri saya itu, banyak daripada kita memang tidak tahu bagaimana untuk memaafkan seseorang. Ya, saya juga begitu ya, saudara-saudari. Saya juga tidak boleh memaafkan seseorang kalau saya sudah tahu apa yang dia telah lakukan kepada saya ataupun dia kata buruk tentang saya, ya. Jadi saya juga dalam proses untuk memaafkan, untuk memahami dan belajar ya untuk memaafkan. Dan sebenarnya kita tahu yang kita sepatutnya melakukan hal itu, cuma kita tidak tahu bagaimana untuk melakukannya, ya. Dan kebanyakan daripada kita memikirkan, oh ya, forgiveness ya, pengampunan itu sangat-sangat simple ya, ataupun sangat comel ya. Ya, kita kadang kita berpikir, oh mereka sudah tidak ada dalam hidup saya, jadi saya sudah memaafkan mereka, saya sudah mengampuni mereka. Tetapi tidak ya, saudara-saudari, karena terdapat segelintir orang atau terdapat orang-orang dalam hidup kita yang masih ya, walaupun mereka sudah tidak ada di dalam hidup kita, tetapi mereka masih berpegang kepada kita ya, karena mereka masih boleh ingat ya, kalau kita sendiri juga itu kita berpegang kepada orang itu karena kita masih ingat apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Dan hari ini saya mau kongsikan ya, bagaimana untuk mengampuni atau bagaimana untuk memaafkan, karena kebanyakan daripada kita pengampunan itu hanya adalah satu prinsip dan bukan praktis. Bukan praktikal ya. Dan ya, itu pengampunan itu adalah satu konsep yang kita sudah memahami konsepnya ya. Kita tahu apa itu pengampunan, kita tahu apa itu untuk memaafkan ya. Kita tahu konsepnya. Tapi ya, itu kita tahu saja, tapi kita tidak tahu bagaimana untuk melakukannya ya. Jadi pengampunan itu adalah satu keputusan yang konstan ya, untuk merendahkan diri kita, darah daging kita ya, terus dengan terus. Ya, kita tidak boleh memilih. Pengampunan itu bukan satu pilihan, saudara-saudari. Ya. Dan saya mau bertanya, apakah kita tahu apa
sakit yang paling sakit ya? What's the worst type of pain? Apa jenis sakit apa yang paling sakit ya saudara-saudari? Sakit yang paling sakit, jenis sakit yang paling sakit itu adalah kita tidak mengakui adanya kesakitan atau adanya kita terhina, tersinggung terhadap seseorang, dan dan penghinaan itu dia bertumbuh menjadi sesuatu yang lain, ataupun kita boleh katakan dia bertumbuh menjadi suatu penderaan dalam hidup kita, karena kita tidak mau mengakui kesakitan itu, kita tidak mau mengakui penghinaan itu, dan kita tidak tahu bagaimana untuk memaafkan orang itu, dan dalam proses hidup kita itu bertumbuh menjadi satu penderaan dalam hidup kita, ya. Dan yang seperti yang saya katakan, pengampunan itu adalah satu konsep bagi kebanyakan kita, tetapi Tuhan membutuhkannya dalam perjanjian kita dengan Tuhan, personal life kita, ya, hidup pribadi kita dengan Tuhan. Dan mengapa Tuhan membutuhkan, mengapa Tuhan memerlukan ini di dalam perjanjiannya, itu adalah karena Tuhan sudah sediakan dalam perjanjiannya. Kita tidak pernah terfikir, ya saudara-saudari, tetapi pengampunan itu adalah sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita. Dia telah memberikan kepada kita pengampunan. Dan sebab itu Tuhan dia mengatakan, saya mau kamu dapat memberi itu kepada orang lain. Kamu dapat memberi pengampunan itu karena Tuhan sendiri telah mengampuni kita. Amin. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21, mari kita bacakan sampai ayat 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan saya suka bagaimana Petrus dia menggunakan terminologi, ya, dosa terhadap aku. Dan karena kita sering berpikir dosa itu adalah sesuatu yang kita lakukan terhadap Tuhan, ya, sesuatu yang buruk kita lakukan terhadap Tuhan. Tetapi dosa itu, ya, itu juga boleh dikatakan manusia atau orang yang berbuat dosa terhadap kita. Dosa bukan saja terhad untuk berbuat yang tidak baik ataupun berbuat ya yang tidak baik terhadap Tuhan, ya, tetapi ia juga adalah dosa juga itu adalah bila orang itu, ya, dia mengatakan sesuatu yang buruk ataupun melakukan sesuatu yang tidak bagus dalam hidup kita. Dan jika kita tidak mulai menghargai anugerah dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak akan pernah boleh menjadi, ya, perpanjangan tangan kasih Tuhan, the extension of His love kepada orang lain. Dan saudara-saudari, saya ingin mengatakan pada malam ini, kita itu orang yang berdosa, ya. Tidak kira betapa hebatnya kita dalam doa kita, tidak kira betapa hebatnya kita saat memimpin puji-pujian, tidak pentingnya jika kita itu seorang pastor atau seorang leader yang memimpin gereja Tuhan. Karena kita itu tetap orang yang berdosa. Nah, saya mau kita memahami, ya saudara-saudari, mengapa saya mengatakan begitu, karena di saat kita memikirkan tentang diri kita itu adalah lebih bagus, lebih baik daripada orang lain, kita berdosa. Ya, we sin once we think highly of ourselves than somebody else. Ya, semua kita semua memerlukan anugerah Tuhan. Kita semua perlu bertaubat. Kita semua perlu pengampunannya Tuhan Yesus.
Dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang ya saudara-saudari, itu termasuk kamu dan saya. Kita berdosa. Ya. Walau bagaimana baiknya kamu, walau bagaimana ya kamu menolong ini itu, ya membuat ya serving di dalam, melayani dalam gereja, tetapi kalau kita di saat kita memikirkan diri kita itu adalah lebih baik daripada seseorang, kita berbuat dosa. Ya, mari katakan dengan saya berdosa. Amin. Kita tidak ada dalam ayat Matius tadi, ayat Matius 18 ayat 21 tadi, kita tidak ada konsep berapa panjangnya atau berapa lamanya Petrus itu, ya Petrus mengatakan ya di saat dia bertanya kepada Yesus, berapa banyak kali saya perlu mengampuni saudara saya. Ya, dalam Alkitab juga dia tidak pernah mengatakan, ya selain daripada ayat ini ya saudara-saudari, dia tidak pernah mengatakan berapa banyak kali yang perlu kita mengampuni saudara kita yang berbuat dosa terhadap kita. Ya, dia tidak memberi satu konotasi atau makna lanjut, ya. Tetapi saya suka, ya, I love how God leaves it open. Saya suka bagaimana Tuhan dia biarkan itu terbuka saja di saat Petrus ya bertanya. Ya, Petrus itu dia juga hanya mengatakan it's like a lucky number. He just say it out. Dia hanya mengatakan 7 kali. Ya, dan Tuhan tidak pernah mengatakan kepada Petrus, saya tidak mengatakan kamu perlu memaafkan sebanyak 7 kali. Ya, tetapi Tuhan dia membiarkan ayat itu, dia membiarkan pertanyaan atau number yang Petrus katakan itu, dia biarkan saja begitu. Dan lihat apa yang Tuhan katakan kepada Petrus, dia kata bukan 7 kali, tetapi 7 kali 70, ya, 7 kali 70 kali 7. Ya, kalau kita darabkannya saudara-saudari, karena Tuhan Yesus juga di saat dia mengatakan 70 times 7, 70 kali 7, Tuhan Yesus juga tidak mengatakan berapa banyak kali ya harus kita maafkan. Adakah itu dalam 1 tahun? Ya, ataupun 1 hari? Atau 1 minggu? 1 jam? Ya, Tuhan Yesus juga tidak mengatakan, ya tidak mengspesifikasikan bila berapa banyak kali kita harus lakukan pengampunan itu. Jadi mari kita katakan sajalah apa yang Tuhan katakannya. Mari kita konklusi aja yang apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan 7 kali 70 itu adalah untuk 1 hari, maka dalam 1 hari kita harus mengampuni, ya, membuat pengampunan sebanyak 490 kali. Kita darabkan dengan 1 bulan, itu adalah 14.700 kali sebulan. Kalau kita darabkan lagi dengan 12 itu adalah 1 tahun. Maksudnya dalam setahun itu kita harus membuat pengampunan sebanyak 176.400. Itu adalah sebanyak mana yang kita harus membuat pengampunan dalam setahun. Apa yang saya mau katakan pada malam ini saudara-saudari, itu adalah pengampunan adalah satu disiplin spiritual utama bagi setiap pengikut Kristus. Bermaksud di saat kamu menerima Tuhan Yesus sebagai savior kamu, ya, di saat kamu menerima Tuhan Yesus dalam hidup kamu, satu dasar yang kamu harus pahami itu adalah pengampunan. Kamu menerima Tuhan Yesus itu karena Tuhan Yesus telah mengampuni kamu, saudara-saudari. Dan kalau dalam setahun kita harus mengampuni sebanyak 176.400, saya mau bertanya kepada kamu, sudahkah kamu mengampuni 1 orang dalam tahun ini? 1 orang saja ya, saudara-saudari.
Tetapi malam ini saya tidak mau kita melakukan terus ya mengampuni terus malam ini ya saudara. Tapi saya mau kita mempunyai hasrat atau kita mengingini untuk memaafkan. Kita perlu ada hati itu ya untuk memaafkan, untuk mengampuni. Jadi dalam proses yang pertama dalam proses penyembuhan dan pembebasan, mari kita lihat dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Ia mengatakan, excuse me, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di sini saudara-saudari saya mau mengajar kita bagaimana membaca Alkitab, ya. Dan ini juga ada satu pengajaran yang ayah saya, bapak saya juga ajarkan kepada saya. Konteks itu penting. Konteks itu sangat penting. Jadi untuk memahami konteks ayat itu, kita harus melihat ayat sebelum ataupun ayat selepas ya ayat yang kita sedang lihat dalam Alkitab itu. Jadi mari kita naik ya ayat yang sebelum Lukas pasal 6 ayat 37. Ia katakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya, saudara-saudara, dan di situ dia teruskannya dengan ayat 38 tadi, berilah dan kamu akan diberi, ya. Dan karena saya mau kita memahami ya bagaimana untuk membaca Alkitab. Ya sebelum ini saya juga ya honestly saya juga membaca Alkitab begitu-gitu saja, dan kalau saya lihat satu ya verses di dalam internet ataupun di dalam Alkitab ya saya hanya baca ayat itu saja. Tapi kita harus memahami bahwa konteks itu sangat penting. Jadi kita harus melihat yang sebelum dan juga yang selepas, ya. Dan kembali kepada topik kita ya hari ini, pada zaman sekarang ya, anak-anak muda sekarang, saya juga masih muda. Zaman kanak-kanak muda sekarang, mereka mempunyai satu budaya yaitu cancelled culture, ataupun kita direct translate budaya membatalkan. Dan budaya membatalkan kita juga boleh katakan ya kita block konteks teman-teman ataupun orang-orang yang telah menyakiti kita, ya itu adalah satu budaya, ya. Tetapi saya mau kita berhati-hati, ya kita harus berhati-hati ya saudara-saudari, karena Alkitab mengatakan janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Ya, honestly ya, secara jujurnya saya juga ya pernah, karena masa itu kita tidak tahu, kita tidak memahami konsep pengampunan ataupun konsep dosa. Jadi kita pikirkan itu adalah satu seperti sudah dalam diri kita, jadi kita satu kebiasaan ya saudara-saudari. Saya juga pernah ketika saya melihat seseorang berpakaian yang tidak yang bagus, saya juga pernah berpikir, kenapa saudara ini ataupun saudara itu berpakaian seperti itu, ya. Jadi di situ saya telah berdosa karena saya menghakimi, ya, I'm judging by the way they look, by the way they dress. So jadi saya tidak pernah tahu bahwa ya mungkin di belakang saya ada juga seseorang yang menghakimi saya, ya, dengan cara saya berpakaian. Kita harus memahami ini ya saudara-saudari. Apa yang kita mau terjadi dalam diri kita, bagaimana begitu juga kita harus ya kita harus melayani ataupun kita harus memberi kepada orang lain. Dan kalau kita mau anugerah Tuhan masuk dalam hidup kita, kita juga harus mengukur anugerah kepada orang lain. Ya. Ayat 38 kali, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya.
Di situ dalam konsep itu ya, prinsipal sowing and reaping, ya. Saya juga percaya dalam konsep itu ya, kalau kamu memberi, kamu juga akan mendapat kembali hal yang sama. Jadi itu adalah sangat benar ya, saudara-saudari. Dan kita bukan bercakap tentang karma karena kita tidak percaya kepada karma, tetapi Alkitab mengatakan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepada kamu. Maksudnya, kalau kita mau anugerah Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus memberi anugerah kepada orang lain. Ya, kalau kita mau kebaikan di dalam hidup kita, kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Give and take, it always goes that way, right? Dan pelanggaran, ya, I've been looking, ya, uh, saya search ya, bertanya kepada even Kelvin, apa maksud offense di dalam bahasa Indon ataupun bahasa Melayu. Dan saya Google search, dia mengatakan pelanggaran ataupun penghinaan ataupun tersinggung. Ya, apabila seseorang berkata buruk ataupun melakukan sesuatu yang buruk dalam hidup kita, ya, itu adalah penghinaan, ya, kita panggil penghinaan. Dan penghinaan itu adalah pintu gerbang kepada tidak mengampuni. Isi pelanggaran atau hina itu baik diambil atau dipakai, ya. Apa yang saya mau katakan itu adalah penghinaan ataupun pelanggaran itu ada saja di sekeliling kita, saudara-saudari, ya. Dia hanya berlalu di depan kita, dan kita tidak pernah mengambil pelanggaran itu ataupun penghinaan itu. Tetapi apa yang berlaku di sini adalah di saat kita sebagai contoh ya, saat kita pergi lambat ke kerja, di saat kita ingin trying to explain, ya, memberi penjelasan tentang situasi kita, dan orang yang kita jelaskan itu dia tidak mau dengar. Jadi di situ saya memilih untuk mengambil penghinaan. Dan selepas mengambil penghinaan, saya harus teruskan hidup saya. Saya harus meneruskan hari saya. Saya perlu berdoa, saya perlu melayani kepada yang lain, saya perlu berbuat baik kepada yang lain, ya. Tetapi saya mempunyai penghinaan atau pelanggaran dalam hidup saya. Dan itu dia membawa kepada tidak mengampuni. Dan saat kita mempunyai penghinaan, pelanggaran ini dalam hidup kita, jika kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan, di saat kita tidak kita tidak praktiskan pengampunan itu, penghinaan ataupun pelanggaran itu akan menjadi normal yang baru dalam hidup kita. Dia akan menjadi sehingga kita merasa nyaman dengan pelanggaran ataupun penghinaan itu. Itu akan menjadi satu tempat yang baru untuk kita relax, ya. Ya, seperti menjadi satu sofa untuk kita duduk. Apa yang berlaku di sini di saat kita mempunyai segala penghinaan, pelanggaran dalam hidup kita yang kita tidak serahkan kepada Tuhan, atau kita tidak mengampuni orang itu, kita akan membawa bagasi-bagasi ini dengan kita. Dan beberapa tahun akan berlalu. Dan di sini saya mau mengatakannya, saudara saya, Tuhan dia mempunyai rencana dan takdir dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mempunyai bagasi-bagasi yang berat ini, kita tidak akan dapat melalui pintu yang Tuhan telah bukakan untuk kita. Ya. Dan saya mau kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 23 hingga 24. Saya bacakan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Sebab itu
kebanyakan gembala-gembala ataupun ya leader-leader dalam gereja, mereka mau melayani Tuhan hanya untuk merasa lebih baik dalam hidup mereka, just to feel good. Tetapi mereka melayani dengan segala tidak mengampuni dalam hidup mereka, ya, dengan segala sakit dalam hidup mereka. Dan di sini Tuhan mengatakan, dia lebih rela kamu tidak melayani dan pergi untuk berbuat baik dengan saudara kamu. Ya, Tuhan tidak mau kamu melayaninya, ya, berdiri di atas pentas, ya, melayani Tuhan seperti itu, tetapi kamu tidak mengampuni saudara kamu yang telah berbuat dosa terhadap kamu. Jadi Tuhan mau kita tinggalkan, karena ya saya tahu sangat kadang kala itu sangat senang untuk kita untuk mengatakan ya I'm sorry, ya, saya minta maaf, sangat senang ya. Tetapi kalau kita hanya bercakap, ya, kita hanya mengatakan yang kita meminta maaf ataupun kita mengampuni, kita harus lihat dalam hati kita, saudara-saudari. Karena Tuhan dia menghargai postur hati kita di atas kekayaan di atas kekayaan tangan kamu. Dia lebih melihat kepada postur hati kita daripada kekayaan kita. Karena hati kita itu sangat penting. Hati itu harus bagus, posturnya harus bagus untuk kita melayani Tuhan. Ya, dia tidak mau kamu melayani di dalam gereja kalau kamu belum dapat mengampunkan saudara kamu. Jadi begitu pentingnya ya pengampunan dalam hidup kita, saudara-saudari. Ya. Dan kalau kita teruskan dalam hidup kita dengan mengangkat bagasi-bagasi ini, tahukah kita apa yang itu lakukan kepada kita secara fisikal dan juga secara spiritual? Ya, dia memberi kelelahan pengampunan. Maksudnya kita akan merasa lelah, penat untuk mengampuni. Karena kita telah tinggalkan orang itu, tetapi ada hal lain yang berlaku di dalam hidup kita. Dan dia terus bertambah dalam hidup kita, dan kita terus rasa penat, ya. Dan kita hanya berpikir, oh, tidak mengapalah, saya hidup begini saja, ya. Saya hidup begini saja, saya tidak mau mengampuni karena saya sudah penat. Di saat saya sudah lelah, di saat saya mengampuni, orang lain akan berbuat dosa terhadap saya. Jadi untuk apa saya mengampuni orang ini kalau hal yang lain juga akan berlaku? Saya tidak mengatakan malam ini, saudara-saudari, ya, di saat kita mengampuni, memaafkan seseorang itu, kita terus ya jadi best buddies again. Kita jadi BFF, ya, best friend. Tapi bukannya, saudara-saudari. Apa yang penting di sini itu adalah hati kamu. Ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memeliharamu. Jadi kita tidak perlu mengangkat bagasi-bagasi ini, ya. Kita sebenarnya in the first place, kita tidak perlu mengangkat bagasi-bagasi ini, saudara-saudari. Sebab itu saya katakan kita harus serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengampuni kita. Dia telah memberi kita pengampunan. Lukas pasal 7 ayat 3 mengatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ini sudah memberikan kita satu manual ataupun satu resepi, ya, saudara-saudari, bagaimana untuk memaafkan. Di saat saudara kita berbuat dosa terhadap kita, ya, mengata buruk pasal kita ataupun berbuat dosa terhadap kita harus tegur dia, ya. Tegurlah saudara kita. Dan apabila kita tegur, ya, jika mereka rasa menyesal, kita harus ampuni mereka. Seberapa banyak kali pun mereka berbuat dosa terhadap kamu, tetapi di saat kamu menegurnya dan dia merasa menyesal, kita tetap harus mengampuni dia, karena pengampunan itu bukan satu pilihan. Kita harus mengampuni.
Adakah kita pernah terfikir saudara-saudari bahwa Tuhan mempunyai pilihan untuk mengampuni kita atau tidak? Ya, kalau kita bayangkan 2000 tahun yang lalu, ya, di saat Tuhan Yesus mau disalibkan, pernahkah kita terfikir, ya, Tuhan berkata kepada Bapaknya, Bapa di surga, saya sudah penat. biarlah umat-umat umat-umat di bumi, ya, mereka menyelipkan diri mereka sendiri. Karena ini sangat memenatkan, melelahkan, menyakitkan badan saya, menyakiti saya. Pernahkah kita terfikir ini, saudara-saudari? Ya, let it sink in with us, right? Karena pengampunan itu bukan satu pilihan. Tuhan Yesus tidak memilih untuk mengampuni kita, tetapi Dia mau mengampuni kita. Amin. Dan mengampunkan seseorang ataupun memaafkan seseorang itu, dia membutuhkan iman, memerlukan iman. Forgiveness requires faith, dan itu adalah poin saya yang terakhir untuk malam ini, ya. Saya mau kita katakan di dalam Lukas pasal 17 ayat 5 yang katakan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. Karena saudara-saudari, kita tidak akan dapat mengampuni seseorang itu dengan diri sendiri kita. Karena kita akan, of course, kita rasa tidak senang, ya. Kita tidak rasa gembira untuk memaafkan seseorang itu karena mereka telah berdosa terhadap kita. Amin. Jadi kita memerlukan iman di dalam Tuhan, ya. Karena kita memaafkan seseorang itu sangat susah, saudara-saudari. Amin. Karena kita tahu mereka tidak layak untuk pengampunan kita. Kita pikir mereka itu tidak layak, ya. Kita itu lebih bagus daripada mereka. Tetapi di sini saya ingin mengatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak perlu meletakkan iman kamu, jangan meletakkan iman kamu kepada orang itu, di dalam orang itu, tetapi letakkanlah iman kamu dalam saya yang lebih tinggi daripada orang itu. Jadi kita, ya, banyak orang Kristen, mereka selalu menunjukkan yang mereka itu mempunyai iman yang tinggi, iman yang besar, ya. Kalau sebegitu saya ingin bertanya, tunjukkanlah iman kamu dengan orang-orang yang telah kamu ampunkan, yang telah kamu maafkan. Karena kalau kita mau melakukan hal yang besar, melakukan misi-misi Tuhan, tetapi kalau kita tidak mengampunkan, itu adalah sia-sia. It's pointless, right? Kalau kita mau melakukan misi-misi Tuhan, mengapa kita tidak berhubung lagi dengan orang itu? Mengapa kita tidak lagi bercakap dengan orang itu? Mengapa kita tidak mau melihat lagi orang itu? Ya, kalau kita mau membuat misi Tuhan, tetapi kita tidak ada pengampunan dalam diri kita, itu hanya adalah sia-sia, saudara-saudari. Karena Tuhan mementingkan postur hati kita yang baik. Amin. Amin. Dan pengampunan itu dia memerlukan tempat untuk mengampuni itu adalah memerlukan iman dalam Tuhan. Ini adalah permulaannya, saudara-saudari. Tidak pernah telat, tidak pernah terlambat untuk kita memulai mengampuni orang-orang sekeliling kita. Keluarga kita, teman-teman kita, tidak semestinya orang luar, tetapi di dalam rumah sendiri. Dan tidak juga perlu orang lain, tetapi diri kita yang kita lihat di dalam cermin. Kadangkala saudara-saudari, kita harus mengampuni diri kita sendiri, ya. By the way we treat ourselves, by the way we think of ourselves, ya, sebagaimana kita melihat diri kita, sebagaimana kita merendahkan diri kita, kadangkala kita harus mengampuni diri kita sendiri, saudara-saudari. Amin. Karena di dalam Alkitab dia mengatakan kita berjalan di dalam iman dan bukan perasaan. Ya, banyak segelintir daripada kita mau ayat itu bertukar, ya. Kita berjalan dalam Tuhan, ya, dalam perasaan. Tetapi kita harus berjalan dengan Tuhan dalam iman. Dan setiap langkah,
setiap kali kamu melepaskan seseorang atau setiap kali kamu memaafkan seseorang, itu adalah langkah iman. You're taking a leap of faith. Kamu mengambil satu langkah dalam iman. Dan di sini seperti ayat tadi Lukas 17 pasal 5, ayat 5 Tuhan ingin mengatakan kepada kita, anakku, saya mau menambahkan iman kamu. I want to increase your faith. Saya mau menambahkan iman kamu. Dan apa yang kamu perlu lakukan itu adalah meletakkan segala bagasi-bagasi ini, ya, laying it down and come to me. Dan saya mau menambah iman kamu untuk segala sesuatu yang telah terjadi di dalam hidup kita. Amin. Dan saudara-saudari, sekali lagi saya mau katakan, saya bukan mau kamu memaafkan sesiapapun dalam minggu ini. Apa yang saya mau kamu lakukan itu adalah kamu harus mengingini atau kamu harus berhasrat untuk mengampuni. Kita harus mempunyai hati untuk mengampuni. Amin. Karena saya tahu ya kebanyakan pastor-pastor, gembala-gembala, mereka setelah mereka berkongsi itu mereka mau kamu terus lakukan hal itu ya pada saat itu juga. Tetapi malam ini saya mau mengatakan kamu tidak perlu mengampuni sesiapapun, tetapi kamu harus mempunyai hati untuk mengampunkan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa pada malam ini. Kita berdoa untuk Tuhan menambahkan iman kita. Kita berdoa untuk Tuhan membimbing kita ya dalam hidup kita untuk mengampuni saudara-saudara kita yang telah berdosa terhadap kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami berterima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk malam ini. Karena Engkau telah mengumpul kami ya Bapa di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bapa di syurga, kami berdoa pada malam ini seperti ayat yang tadi ya Bapa, rasul-rasul berkata, Engkau tambahkanlah iman kami ya Bapa. Malam ini ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa, biar Engkau menambahkanlah iman kami ya Tuhan. Engkau tidak perlu menambahkan uang kami ataupun kuasa kami ya Bapa, ataupun position kami ya Tuhan, tetapi kami berdoa ya Bapa agar Engkau menambahkan iman kami ya Tuhan. Haleluya. Biarlah kami mempunyai hati, biarlah kami beringin ya Bapa, mempunyai hasrat ya Tuhan untuk mengampuni ya Bapa saudara-saudara kami yang telah berbuat dosa terhadap kami ya Tuhan. Bapa di syurga, pada malam ini saya berdoa Tuhan agar Engkau akan membimbing kami, Engkau akan membawa kami ya Bapa di dalam jalan yang Engkau telah siapkan. Bapa, haleluya, biarlah hati kami ya Tuhan Engkau bimbing ya Bapa, Engkau bawalah kami ya Tuhan dalam proses ini ya Tuhan, untuk memaafkan, untuk mengampunkan ya Tuhan sesiapapun yang telah berbuat dosa ya Bapa, sesiapapun yang telah berkata buruk terhadap kami ya Bapa, sesiapapun yang telah berbuat yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau bimbinglah kami ya Bapa, tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa di syurga, kami berterima kasih sekali ya Bapa, sekali lagi di saat kami teruskan ya Bapa hidup kami dalam minggu ini ya Tuhan. Haleluya. Bapa di syurga, saya berdoa ya Tuhan agar Engkau terus membimbing ya Tuhan, bukan sekarang ini kami terus mengampuni dan kami terus menjadi teman yang bagus, yang rapat, tetapi Tuhan saya berdoa ya Bapa, biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan mempunyai hati yang ingin mengampuni ya Bapa. Haleluya. Engkau teruskan berkati kami ya Bapa dalam minggu ini. Engkau teruskan ya Bapa dengan perlindungan-Mu ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara-saudari. Pergilah dengan hati yang mengingini untuk mengampuni ya. Haleluya. Tuhan berkati ya saudara-saudari.